Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwan SPDI, Guru PAI SDN 1 Panji Kidul. Dalam pemenuhan tugas Perteching PPG Daljab Bet 1 LPTK Winhas Jember tahun 2024. Pada kesempatan ini, hasil Perteching kegiatan pembelajaran melalui daring, adapun rancangan perangkat pembelajaran 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, 5. Instrumen. Berikut ini video Perteching kelas 5 mata pembelajaran PAI dan Budi Pekerti bab menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, merdeka. Mudah-mudahan kita sekalian sama-sama mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, masuk pada materi pelajaran pendidikan agama Islam pagi hari ini, kita harus mengecek dulu. Ya, kira-kira sudah masuk semua apa belum? Bagaimana ketua kelas? Sudah masuk semua kira-kira temannya? Sudah masuk, Pak. Lengkap. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan dijadikan anak yang pintar, yang cerdas, kemudian jadi anak soleh dan soleha semuanya. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un, yang mana di dalam surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang barang yang berguna. Tentunya menyayangi anak yatim, tidak boleh menghadi anak yatim. Surah Al-Ma'un seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu diturunkan di kota Mekah, disebut surah Makkiyah. Ya. Kemudian surah Al-Ma'un berada pada urutan ke-107 dari 114 surat. Ya, bagus, pintar semuanya. Kemudian pada pertemuan kali ini, ya, kalian harus mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Tentunya hari ini difokuskan pada surah Al-Ma'un. Peta konsepnya surah Al-Ma'un, yaitu yang pertama kita memahami dulu. Memahami apa arti dari surah Al-Ma'un dan ada berapa ayat surat Al-Ma'un tersebut. Kemudian diturunkan di kota mana? Apakah di Mekah atau di Madinah? Kemudian berada pada urutan yang keberapa dalam ukuran surat itu, aturan suratnya. Nah, itu harus dipahami. Yang kedua, kita harus membaca surat Al-Ma'un, mampu membaca. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sangat membanggakan. Membaca itu ya di dalam surat Al-Ma'un harus dengan baik dan benar. Ya. Kemudian Guru pada hari ini akan menuntun kalian utamanya dalam hal membaca, yang mana seperti pertemuan sebelumnya, yaitu
Pak Guru sudah mengenalkan beberapa lagu di dalam kaifiyatul qiraah. Apa kaifiyatul qiraah? Yaitu tata cara membaca Al-Quran. Saya mau tanya dulu sama Ananda Fathur Razi, mau menggunakan lagu Jiharka, lagu Nahawan, apa lagu Hijaz? Ya, saya ngikutin Rosida. Lagu Nahawan, kemudian nanti juga lagu Hijaz, karena ini kesukaan Ananda Rosi. Juga yang lain, itu Nanda Zakaria itu sukanya lagu Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Guru dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selanjutnya teruskan pada mengenal hukum bacaan tajwid. Ya, pada pertemuan kali ini kita membahas juga mengetahui tentang mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Yang mana hukum mim sukun terbagi menjadi 3 hukum bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamathilain, yang ketiga adalah idhar syafawi. Kita mulai dan kita perhatikan, ya, kita simak bersama. Ya. Pak Guru akan menjelaskan tentang hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Ya. Biar tidak vakum dan tidak sepi. Bagaimana seandainya Pak Guru menggunakan tajwid dalam nada? Kira-kira setuju tidak? Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Ya, yang pertama ikhfa syafawi, menggunakan lagu. Kalau tidak menggunakan lagu seperti ini. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka dinamakan ikhfa syafawi. Cara bacanya samar-samar di bibir. Tapi untuk lebih baiknya, lebih bagusnya, biar tidak vakum dan gampang diingat, Pak Guru akan masukkan tajwid dalam nada. Mim sukun bertemu ba dinamakan ikhfa syafawi. Cara bacanya samar-samar di bibir. Ayo kita bersama-sama ikuti Pak Guru. 1, 2, 3. Mim sukun bertemu ba dinamakan cara bacanya samar-samar di bibir, bukan bibirnya yang samar. Jadi anak-anak ya, bukan bibirnya yang samar, tapi yang samar itu bunyi bacaan dari ayat tersebut. Contoh, yang di sebelah kanan layar itu tulisannya tarmihim bihijaratin, tapi bacanya tarmihim bihijarah. Contoh yang kedua, tulisannya alam ya'lam bi annallaha, bacanya alam ya'lam bi annallah.
Kemudian hukum mim sukun yang kedua dinamakan idgham mutamathilain atau disebut dengan idgham mimi. Ya. Idgham mimi penjelasannya juga menggunakan tajwid dalam nada. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, cara bacanya dilebur atau dimasukkan ke mim yang kedua, maka dinamakan idgham mutamathilain atau idgham mimi. Contoh. Yang pertama tulisannya alladzi at'amahum min ju'in. Bacanya alladzi at'amahum min ju'. Contoh yang kedua, wa amanahum min khaufin. Cara bacanya wa amanahum min khauf. Kemudian hukum bacaan mim sukun yang ketiga. Ini disebut idhar syafawi. Yang mana huruf dari idhar syafawi ini ada 26 huruf. Dari huruf hijaiyah yang berjumlah sebanyak 28 huruf. Huruf yang pertama itu punyanya idhar syafawi, yaitu ba. Huruf yang kedua yaitu mim, punyanya idgham mutamathilain atau idgham mimi. Sedangkan sisa dari huruf tersebut punyanya idhar syafawi. Anak-anak perlu diketahui ya, bahwasanya idhar syafawi ini cara membacanya terang atau jelas di bibir. Ya, Pak Guru juga masukkan tajwid dalam nada. Mim sukun bertemu selain mim dan ba dinamakan idhar syafawi. Cara bacanya terang atau jelas di bibir. Bagaimana, paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Paham. Mari kita bareng-bareng. Hukum bertemu selain mim dan ba dinamakan idhar syafawi. Cara bacanya, ayo bagaimana? Cara bacanya Atau jelas di bibir, bukan di Atau jelas di bibir. Jelas di Paham bibir. ya? Contohnya seperti yang ada di tulisan ini, di ayat tersebut. Contohnya Tulisannya, seperti alladzina hum an salatihim sahuna. Bacanya alladzina hum an salatihim sahun. Tidak boleh dibaca an salatihim sahun, salah. Yang benar alladzina hum an salatihim sahun. Contoh yang kedua, tulisannya alladzina hum yura'una. Bacanya alladzina hum yura'un. Anak-anakku sekalian yang sangat Pak Guru banggakan ya. Jadi selain hukum mim sukun itu juga harus ditemukan dalam hukum tajwid yang lain dalam surah Al-Ma'un ini. Carilah hukum bacaan ikhfa syafawi, idgham mutamathilain dan idhar syafawi dalam Al-Qur'an ini. Kemudian hukum-hukum bacaan yang lainnya juga. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, selamat mengerjakan soal latihan di bawah ini. Artinya apa? Dari penjelasan Pak Guru yang tadi juga yang sebelumnya, anak-anakku, kalian harus mampu mengerjakan tugas dari Pak Guru. Bagaimana, semuanya siap? siap. Pak. Siapa? Alhamdulillah. Gerak. Jadi sekalian hari ini menjawab pertanyaan yang ada di tugas ini. Yang pertama, nama surah Al-Ma'un diambil dari kata Al-Ma'un
yang artinya apa anak-anak? Coba siapa yang bisa? Ujungkan tangan. Apa artinya? Barang berguna. Barang berguna, ya. 100 buat semuanya. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu. 600. Iya. 100 itu dari Pak Guru, 600 dari teman-teman kelas semuanya. Alhamdulillah sama-sama ini jadi 600. Oh, Pak Guru bangga. Kemudian soal yang kedua, ayat di samping yang termasuk surah Al-Maun terdapat pada terdapat pada kotak yang keberapa? 135. 135. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu, dapat nilai 600. Ya, kemudian berikut ini yang termasuk bacaan surah Al-Maun ayat ketiga adalah Yang C. Ya khuddu miskin. wala yahuddu ala Yang hijau. Bagus ya, dapat 710 nilainya. Oh, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang yang mendustakan agama adalah orang yang bagaimana anak-anak? Yang C. Menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim. Yatim. Ya, 100. Anak-anakku sekalian yang sangat Pak Guru banggakan. Berikutnya adalah berikut ayat ini adalah alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kemudian berikutnya adalah ayat yang mana? Yang C. Yuraun. Bagus. Alladzina hum yuraun. Bagus sekali tajwidnya tadi. Dapat nilai 600. Ya. Ya, terima kasih anak-anakku. Kesimpulannya terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, mengenal hukum tajwid sehingga bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Terima kasih. Sebelum ditutup, Pak Guru punya pantun. Ya, sungguh kesepian bagi yang belum punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tapi sebelum ditutup, berdoa dulu. Mari kita berdoa. Dipimpin Anda Fathur Razi. Ya Pak. Belum pelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, terima kasih buat anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat dan barokah buat kita sekalian sehingga nanti bisa berkumpul di surga seterusnya Allah SWT. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.